TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Benuah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini kita akan membahas tentang berita yang menyudutkan Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau dianggap telah memakan dana BOS dan KIP di yayasannya, yaitu Yayasan Nahdlatul Ulum, yang beliau asuh, sedulur TV Al-Waha. Namun sebelum itu kami mengingatkan kepada Anda bahwa minggu lalu kami telah melakukan distribusi bantuan kemanusiaan kepada korban bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Dan alhamdulillah catatan perjalanannya juga sudah diupload di channel TV Al-Waha ini. Silahkan Anda bisa melihat channel TV Al-Waha di berita catatan perjalanan PWLS Bojong menyalurkan dana bantuan dan melakukan evakuasi barang-barang warga yang masih bisa dimanfaatkan, sedulur TV Al-Waha. Nah, terima kasih untuk semuanya yang telah berpartisipasi. Dan kami juga insya Allah akan menyalurkan donasi bantuan dana lagi nanti menjelang Idul Fitri. Kami masih menerima bantuan dari Anda semuanya. Anda boleh memberikan bantuannya berupa barang-barang seperti pakaian lebaran, jangan pakaian bekas karena ini mau lebaran. Kami menerima pakaian lebaran, ya besar kecil, perempuan, laki-laki dan sebagainya, bebas. Silahkan Anda bisa memberikan bantuan kepada kami, nanti dikumpulkan ke tempat kami dulu. Dan ini alhamdulillah sudah ada yang mengumpulkan, sudah ada yang memberikan. Ini dari Semandawi, Slawi. Mungkin ini singkatan dari SMA, alumni SMA Negeri 2 Slawi 96. Ini memberikan bantuan berupa barang-barang. Ini sedulur TV Al-Waha, ini videonya. Ya. Dan terima kasih kepada teman-teman alumni SMA Negeri Slawi. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan terbaik untuk Anda semuanya. Dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, silahkan Anda kirimkan ke tempat kami di Markas Komando Laskar Sabilillah Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, atau melalui admin TV Al-Waha di Desa Buniwah Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Atau Anda bisa hubungi nomor 088 22 14 98 123. Kami akan kumpulkan donasi Anda berupa barang-barang ataupun uang juga boleh. Anda kalau mau mengirimkan uang, nggak pengen ribet ngirim barang, boleh ditransfer ke rekening ini nih, ya, rekeningnya saya pribadi. Nanti insya Allah amanah untuk kami sampaikan kepada yang berhak menerima, yaitu para korban bencana tanah longsor di Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Nah, sekarang kita lanjutkan sedulur TV Al-Waha tentang berita yang menyebutkan bahwa Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menggelapkan dana BOS dan KIP seperti di video ini. Kali ini pembahasannya tentang tentang saudara Kemot, ya, yang saudara Kemot katanya nyebut Ki Haji Imad. Kasus, ya, kasus dugaan penggelapan dana BOS dan KIP, saudara, ya. Saya ini mendapatkan informasinya dari berita nasional. Berita nasional. Di situ, berita nasional, saudara katanya. Saya tunjukkan ini, ya. Oh, KPK panggil Ki Haji Imaduddin atas dugaan penggelapan dana BOS dan KIP di Yayasan Nahdlatul Ulum Keresek, Tangerang, Banten. Luar biasa ini, ya. Kalau memang luar biasa itu. Ini benar, ya. Yeah. Waduh. yang dipuja-puja pahlawan, sebagai pahlawan. Sebagian orang-orang tolol. Orang-orang tolol. Kalau memang benar ini orang tersandung, ya. Tersandung penggelapan dana, waduh. Apa kata dunia? Apa kata dunia, benar. Apa kata dunia? Tapi tentunya, ya, saudaraku, ya, ya sebagai manusia biasa tentunya ya nggak heran juga, ya, kalau mereka ataupun saudara Kemot ini melakukan
melakukan melanggar hukum. Tidak heran, yang namanya manusia. Iya, namanya manusia. Ya kalau memang benar gitu ya. Kalau memang benar. Tidak luput ya, tidak luput dari kehilafan, dari kesalahan, dari dosa, tidak luput yang namanya manusia biasa. Ya kan tidak ada yang maksum manusia ya, itu. Pengikut saudara Kemod ini ya, hati-hati Anda, hati-hati. Kalau sampai ini saudara Kemod ini sampai diperiksa oleh KPK. Iya, kita tunggu aja. Apalagi sampai kita tunggu oleh KPK, waduh. Anda akan kelihatan tolongnya kebangetan gitu ya. Ini khususnya untuk para pengikutnya. Kalau sampai kalau sampai saudara Kemod diperiksa. Nah ini berita nasional itu. Berita nasional. Berita nasional. Berita nasional mana, saudari? Jadi nggak mungkin ya. Artinya persentasenya 50-50 lah ya. 50-50. Oke. Apakah benar atau salahnya ini? Nah, saya pun nggak berani memastikan saudara Kemod ini bersalah, nggak berani saudara. Sebelum para penegak hukum membuktikan, gitu saudara. Beda, jangan samakan. Beda. Kalau saya beda. Keren banget. Kalau saya beda. Jongos Kemod ya. Kalau si Jongos Kemod mah belum jelas aja. Keluar-keluarnya sudah luar biasa. Keluar-keluarnya luar biasa. Salah inilah, salah itulah, waduh, maling inilah, maling itulah. Itu kalau gerombolan Jongos Kemod. Kalau saya enggak. Kalau saya enggak. Belum jelas buktinya ya. Belum ditetapkan sebagai tersangka ya, ataupun ditetapkan sebagai orang yang artinya menyalahgunakan dana bos ya. Sebelum itu saya nggak berani ya. Saya nggak berani mengatakan orang seperti itu ya bersalah. Begitu saudaraku ya. Itulah namanya orang yang berpikir secara waras. Ya. Waras kau. Beda dengan gerombolan si Kemod. Ya. Kalau gerombolan Kemod cuma duduk, masya Allah, kacau. Ya, kacau. Makanya saya sering mengatakan bahwa mereka itu selalu menyebarkan kedustaan ataupun fitnah. Ya karena karena belum jelas kesalahannya. Keluar duluan. Begitu ya. Kalau belum jelas kesalahannya, terus keluar berarti kan fitnah. Fitnah. Gitu. Itu dulu TV Al-Waha. Dia ngomong bahwa Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani itu melakukan penggelapan dana bos. Thumbnailnya ya seperti itu. Dia menuduh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani sebagai orang yang korupsi dengan dana bos dan dana KIP di yayasan yang beliau pimpin, yaitu Yayasan Nahdlatul Ulum Kresek, Tangerang, Banten. Dia bilang bahwa Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani itu telah melakukan sebuah aksi korupsi, sehingga kenapa harus dipuja-puja? Yang lagi muja-muja Kiai Maduddin itu siapa ya? Ini ini siapa namanya ya? Kalau dia nggak jelas namanya siapa. Kalau mau nanggapin sesuatu selalu saya katakan dulu, saya namanya Bahril Ulum. Ada di Desa Buniwah, alamat saya Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ya, ini perlu tak tanggapi nih. Dan ini videonya juga sudah langsung saya komentari. Saya berikan komentar panjang nih. Nah, tapi sebelum saya bacakan komentar saya di video dia di channel AM212, itu saya tunjukkan ini bahwa saya adalah seorang wartawan. Ya, ini kartu peres saya. Ini kartu peres saya, saudara. Ya, saudara, siapa itu si Otong? Tong, ini sekali lagi, ini kartu peres saya. Jadi saya resmi sebagai wartawan. Saya pernah menjadi wartawan kriminal, ya, tabloid kriminal. Sekarang di Ifakta saya juga ada beberapa stasiun televisi nasional. Artinya saya juga wartawan nasional. Ya, saya juga wartawan nasional. Orang saya wartawannya kriminal, juga pernah
beberapa kali di media TV nasional. Nah, sekarang ini di majalah nasional juga, di E-Fakta. Nih, ini kartu persnya nih, saya tunjukkan ya. Mana kartu pers kau? Dan berdasarkan apa yang telah dia katakan, sebuah berita bahwa Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu melakukan penggelapan dana BOS, itu yang sudah ditulis seperti ini nih ya. Kalau kita lihat, kita akan cek faktanya dulu. Berita ini ditulis pada hari Rabu 8 Januari 2025. Nah, di komentar video dia, saya langsung tulis ini. Kasihan ini Kevin, nggak paham berita. Saya wartawan, bos. Berita itu adalah hoax 100%. Itu perubahannya bikin amatiran. Yang bikin amatiran. Kita jelaskan kepalsuannya. Judulnya adalah KPK panggil KH Imaduddin Usman atas dugaan penggelapan dana BOS dan KIP di Yayasan Nahdlatul Ulum Kresek, Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan, kita akan lihat fakta-faktanya bahwa berita ini adalah hoax. Hoax 100% dan dia berusaha merendahkan atau mendiskreditkan Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya lanjutkan kita hasil penelitian faktanya. Pertama, setelah kita lakukan pengecekan di website dimaksud bahwa dia itu membuat berita, dia itu di videonya tadi kan hanya menampilkan judulnya. Dia bilang berita nasional, tapi berita nasionalnya berita yang mana? Ternyata setelah kita cek, dia ngambil dari FIFA, ya, dari FIFA. Ini dia FIFA di media FIFA, ini memang media nasional kan? Media nasional ini FIFA Insights. Nah, ini berita nasional FIFA News ya. FIFA News itu berita nasional. Nah, si tadi apa namanya si Otong tadi mengatakan bahwa Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan judul beritanya, kembali saya baca, KPK panggil KH Imaduddin Usman atas dugaan penggelapan dana BOS dan KIP di Yayasan Nahdlatul Ulum Kresek, Tangerang, Banten. Setelah kita cek di website FIFA dengan kata kunci apapun yang terkait dengan Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu nggak kita temukan, ya. Nggak kita temukan, saudara. Ya, saya ikutan ketawa kayak dia kan, ketawa-ketawa gitu ya. Terus hari, tanggal, waktu kejadian penguploadan yaitu Rabu 8 Januari 2025 pukul 17.38 WIB. Di website tersebut justru cocok dengan judul berita lain, yaitu KPK panggil anggota DPR Anwar Sadat di kasus korupsi dana hibah Jatim. Bakal ditahan? Tanda tanya itu, saudara. Nah, yang kemudian ini saya ketawa lagi nih. Saya ngetawain dia tuh, si Otong tuh ya, bukan ngetawain jenengan, yang para nonton saya ini lagi, tapi nonton dan ngetawain si Otong itu tadi, yang merasa pede banget mengatakan bahwa Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu mengembat dana BOS dan KIP di yayasan yang beliau pimpin. Kemudian ini kita lihat, dalam dunia wartawan dan dalam penulisan berita itu ada SOP-nya, ada tata caranya. Bukan asal nulis, tong, ya. Bukan asal nulis jadi berita terus disebarkan berita yang kau sebar-sebar itu tadi. Bukan asal nulis, ada aturannya. Kau pernah sekolah yang namanya EYD, ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia. Menuliskan antara huruf besar dan huruf kecil itu ada maksudnya, bro, ya. Ada maksudnya, bro. Kalau dipukul itu harus disambung antara di dengan kata pukulnya. Dipukul berarti itu menjadi sebuah kata kerja. D-nya kecil, dipukul berarti orang itu memang dipukul pakai ini. Tapi kalau D-nya dipisah, DI-nya dipisah, dipukul itu maknanya bukan dipukul kayak begini, tapi pada jam, ya. Maknanya sudah beda itu. Penulisan huruf besar, huruf bersambung antara di disambung dan tidak saja sudah memberikan perbedaan arti makna, gitu ya. Perhatikan ini, kalau judulnya tadi si berita yang ada tadi mana di tulisannya,
KPK panggil Kiai Haji Madudin Usman atas dugaan penggelapan dana BOS dan KIP di Yayasan Nahdlatul Ulum Keresek Tangerang, Banten. Itu secara ilmu jurnalistik sudah salah besar. Sudah salah besar. Lihat nih. Harusnya kalau memang berita itu benar ya, KPK panggil Kiai Haji Imaduddin Usman. Nah, atas dugaan D-nya itu harus huruf besar. Penggelapan P-nya juga harus huruf besar. Dana juga D-nya harus huruf besar. Ya. BOS dan KIP di yayasan D-nya itu D-nya harus huruf kecil. Ya. Yayasan Nahdlatul Ulum Keresek Tangerang, Banten itu nggak pakai strip, saudara. Ya, nggak pakai strip. Kalau dalam penulisan berita itu nggak pakai strip. Keresek, padahal namanya juga bukan Keresek, desanya juga bukan desa Keresek, tapi Kresek, desa Kresek. Tapi di sini ditulis Keresek, strip. Itu salah dalam penulisan jurnalistik. Pakainya koma, saudara. Ya, Kresek. Kalau mau benar, Kresek, koma Tangerang, koma Banten, titik, kayak gitu baru. Lah ini Kresek, strip, Tangerang, strip, Banten, titik. Dan kalau penulisan berita itu nggak pakai titik, nggak ada titiknya setelah Banten misalkan, harusnya kan misal Nahdlatul Ulum Banten gitu aja. Jadi nama kotanya yang ditulis, bukan alamat lengkap Kresek Tangerang Banten. Itu secara melihat tulisan judul itu sudah salah 100%. 1.000.000% itu sudah salah. Secara ilmu jurnalistik sudah salah, ya. Sekali lagi itu sudah salah. Dan lagi ternyata berita itu diupload pada pukul 17.38 WIB waktunya itu ya. 8 Januari tanggalnya sama. Setelah kita cek berita yang muncul di jam itu pada jam 17.38 justru berita yang resminya di Viva News itu KPK panggil anggota DPR Anwar Sadat di kasus korupsi dana hibah Jatim, bakal ditahan, tanda tanya. Ya. Artinya bahwa si orang penyebar berita hoak ini mengambil berita itu karena waktunya sama, dan kemudian penulisan dalam reporter yang nulis berita tersebut ini hurufnya kecil. Maksudnya hurufnya tipis, tidak di bold, tidak ditebelin. Padahal secara aturan itu yang penulis beritanya ditulis oleh siapa, itu reporternya siapa, nama reporternya itu hurufnya tebel semuanya, di bold ya. Bugono, saudara. Nah, ente kayak begitu, itu langsung dibilang dipercaya. Inilah Kibin itu yang dia bilang kalau gerombolannya Kemot itu orang nggak waras, nggak berpikir secara waras. Ternyata ente sendiri yang nggak waras, nggak cerdas. Memangnya yang mendukung Kiai Haji Madudin Usman Al-Banten itu nggak ada wartawannya? Banyak ya. Saya salah satunya. Ini sekali lagi kita tunjukin. Ini saya kartu pers saya ini ya, kartu pers saya. Jadi saya kemana-mana pergi pakai kartu pers ini ya. Oke, saudara. Nah, kemudian pada saya jadi ketawa sendiri. Nah, nama desanya sing Kresek itu ditulis Keresek. Nah, ya, reportase yang dipakai itu adalah Viva News. Dia bilang tadi adalah berita nasional. Kalau itu berita nasional, ya, kalau itu berita nasional, saudara, pasti semua media nasional itu memberitakan. Lah ini kita cari-cari nggak ketemu. Itu artinya kau yang tidak waras. Bagaimana bisa waras orang melihat tai kambing aja dianggap sebagai kacang goreng? Ya, kau lihat itu tai kambing beribil. Kalau di desa saya tai kambing namanya beribil. Kau anggap sebagai kacang goreng. Kau makan juga. Hah, bau tahu. Jadi berita semacam itu sengaja kau buat untuk menyudutkan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Tapi nyatanya kau tidak teliti. Kau mencoba mengelabui umat dengan cara-cara semacam itu. Kau anggap bahwa orang-orang yang mendukung Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani itu nggak waras. Kau yang merasa waras sendiri. Lantas antara kami, saya dan kau, siapa yang lebih waras?
yang meneliti secara data, fakta, secara teliti, atau kau yang hanya menelan-nelan, ibarat tai kambing kau katakan sebagai kacang goreng? Bin, gitu aja kau langsung bangga. Kau bangga dengan berita itu. Itu ngawur, saudara. Gok 100%. Aduh. Udah begitu saja ya. Terima kasih yang memberikan video kepada saya. Memberikan informasi tentang informasi video tadi. Dari Jombang, dari Batam tadi mana ya. Terima kasih yang telah memberikan informasi tersebut. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.